tempat kali viral itu teman-teman, dulu tempat kali yang pertama, makanya jahatin aku cepet umurnya. Nyatanya gini, jadi dia itu di penjaranya cuma 2 minggu, dapat potongan seminggu gitu loh teman-teman. Mencurinya tuh $600 teman-teman, di penjara 2 minggu. Kemarin itu harus hati-hati ya teman-teman. Tadi tuh si mbaknya itu uangnya tuh hilang, dicuri sama temennya yang jadi satu majikan tuh 2 rumah gitu, 2 pembantu ngurusin 2 rumah gitu, dia sama neneknya, pembantu yang satunya lagi di majikannya gitu, sama ngurusin kakek gitu, kayaknya sih gitu. Teman-teman munafik itu selalu ada ya teman-teman. Jadi inget aku tuh punya temen ya, waktu di PT tuh sebenarnya kita itu nggak begitu akrab, tapi kalau udah nyampe sini kan ya jadinya ya akrab ya, karena kan ya di sini kan memang keluarga kita ya, temen tuh keluarga kita di sini gitu ya. Nah ceritanya waktu aku bikin video yang viral itu loh teman-teman, aku dulu tuh 4 kali viral itu teman-teman, dulu tuh 4 kali. Yang pertama makan babi, yang kedua itu bunuh diri gagal, yang ketiga itu pelakor itu, terus yang keempat itu yang itu punya pacar orang Korea itu apa, TKW Korea itu. Nah si temen aku bukan najis banget kalau mau bilang temen ya, jadi dia itu mungkin iri karena aku viral gitu ya. Terus kalau bikin status tuh nyindir-nyindir terus katanya. Sampai segitunya karena pengen viral katanya. Padahal waktu itu aku belum punya akun YouTube, tapi belum serius gitu. Bahkan video-video viral itu nggak aku upload di YouTube gitu. Aku uploadnya tuh di Facebook ya buat rame-ramean aja gitu, nggak niat buat dikomersialkan. Sampai segitunya pengen viral katanya. Pokoknya sering banget nyindir-nyindir. Aku tegur ya, kalau kamu pengen ya tinggal ikutan aja, aku bilang gitu. Terus dianya tuh langsung, yuk aku nggak nyindir ya, yuk loh, aku juga nggak merasa tersindir, aku bilang gitu. Lah kamu bikin status aku komen loh, aku bilang gitu kan. Nah dari situ dia tuh siapa statusnya buat siapa yang tersindir, siapa katanya dia gitu lagi kan. Lah aku komen lagi kan, lah kalau kamu bikin status kan yang komen siapa aja bebas, kalau nggak mau dikomen jangan bikin status, aku bilang gitu. Tambah panas temen-temen aku yang deket sama aku ya, kan aku tuh punya temen deket banget ya sama semenjak di PT itu ya, sampai dia ngenalin aku cowok, terus kita jadian pacar, sampai kemudian ya kayak saudara lah aku. Kalau pulang kalau IP ya izin pulang tuh masuk lagi ke PT tuh bawa 1 koper buat anak-anaknya dia yang kayak pakaian aku, terus ya pokoknya semuanya buat anaknya dia gitu. Dia pun begitu, kalau dibesuk sama suaminya tuh misal bawa itu nangka satu biji gede banget ya, nggak bakalan dibuka kalau belum ada aku gitu. Terus walaupun aku lagi PKL-an ya di PT tuh ya, kita kerja di rumah orang kantor gitu ya, katanya sih buat dites gitu kita bisa kerja nggak, intinya ya kita dimanfaatkan lah. Nah terus itu dia itu disisain buat aku, pokoknya kita udah kayak saudara ya. Nah sama si orang munafik itu kita tuh dipecah, dia ngadu domba aku sama dia, sampai sekarang aku pecah sama orang itu ya. Katanya begini kan, si gendut itu ya, si orang munafik itu sekarang orangnya udah almarhum teman-teman, makanya jahatin aku cepet umurnya. Katanya gini, kan waktu itu dia pernah nanya lah, si temen aku yang akrab itu namanya Susi, katanya yuk Susi mau pinjam uang sama aku, dikasih enggak ya. Lah aku sebagai temen kan ya ngasih tahu ya, kalau mau ngasih uang, ngasih utang jangan banyak-banyak, dia kalau utang itu bayarnya lama gitu. Nah pas dia benci sama aku, diceritain lagi, coba Sus tahu Yu Susi, katanya tahu nggak waktu Yu Susi utang sama aku tuh nggak mau ngasih tuh karena kata Yu Arsi kalau Yu Susi itu kalau utang bayarnya lama. Diceritain lagi sama dia coba. Terus kan kita tuh ngobrol apa gitu ya, terus aku sampai bilang begini, ya harta warisan gak ada gunanya, tuh liatin Susi dapat harta warisan banyak juga habis sia-sia. Diceritain lagi sama si Susinya itu. Terus Yuarsi tuh sering ngomongin kamu, katanya kamu dapat uang warisan banyak habis semua, nggak sia-sia gitu, nggak jadi apa-apa gitu.
Diceritain lagi, akhirnya aku sama Susi pecah. Semua teman-teman yang dekat sama aku dihasut sama dia, dihasut semua omongan aku yang pada waktu ngomongin tuh dia yang mancing, dianya juga ikut nambahin, dianya juga ikut nanggapin gitu. Diceritakan lagi ke orangnya, beneran orang munafik tuh. Terus dia tuh tiba-tiba saja ya sakit masuk rumah sakit Hongkong berapa bulan, dipulangin ke Indonesia. Di Indonesia sempat sembuh parah lagi sampai kemudian meninggal. Orangnya udah meninggal, udah almarhum. Ini ceritanya ngomongin almarhum, teman-teman. Maaf ya almarhum, aku sudah memaafkan semua kesalahan kamu. Ini mah cuman itu aja ngomongin ya, teman yang munafik tuh di mana-mana ada, teman-teman. Kemarin itu aku kan di agent ya teman-teman, di kantor agent, karena nunggu majikan mau tanda tangan kan, sekalian majikannya tuh pengen ketemu aku gitu, karena waktu interviewnya kan cuman video callan doang ya. Nah di situ tuh ada orang anak Indramayu ya teman-teman, anaknya tuh masih muda lah, ya mungkin umurnya belum ada 30 kayaknya ya. Nah dia itu baru keluar dari penjara teman-teman. Lah dia itu di Hongkongnya itu baru 6 bulan, baru finish potongan ya di penjara karena mencuri uang majikannya teman-teman. Jadi uang yang dicuri itu katanya $600. Lah majikannya mungkin lapor polisi. Nah kemudian dia itu di penjara teman-teman. Aslinya itu vonisnya itu 3 minggu, cuman karena dia jujur, dia mengaku dia tidak berbelit-belit, jadi dia itu di penjaranya cuman 2 minggu, dapat potongan seminggu gitu loh teman-teman. Tapi dia itu ya di kantor itu kayak nggak malu gitu, ya maksudnya cerita gitu kan, akunya jujur miss, sama cerita sama orang kantornya gitu, aku kan jujur kalau aku mencuri $600, jadi aku cuma di penjara 2 minggu katanya gitu. Terus aku ya Allah, maksudnya mencuri kok kayak nggak malu gitu katanya. Kalau aku nggak jujur mungkin hukumannya lebih berat lagi miss, karena akunya jujur jadi di penjaranya dapat potongan 1 minggu katanya gitu. Ini pelajaran buat teman-teman ya, kalaupun kita mencurinya cuma $600 loh, 1 juta di penjara teman-teman. Ya oke lah di penjara 2 minggu, di sana banyak temen dikasih makan. Lah akibat dari itu dia tuh udah di blacklist. Jadi kalau di Hongkong itu, kalau di Taiwan, Singapura ya, Brunei atau mana-mana, kalau kita di penjara langsung blacklist, langsung dianterin ke airport. Kalau di Hongkong itu beda, keluar dari penjara itu sama pemerintahnya ya, pihak pemerintah, pihak kepolisiannya tuh, kamu udah saya keluarkan dari penjara, terserah kamu mau kemana, tapi kamu tahu kan kalau kamu udah di blacklist dan kamu tidak boleh cari pekerjaan lagi gitu. Jadi pilihannya itu ya pulang ke Indo atau tinggal di Hongkong sebagai pengungsi gitu teman-teman. Namanya tuh paperan di sini ya. Selama dia masih di Hongkong dijamin sama pemerintah, tapi tidak boleh bekerja. Kalau ketahuan bekerja ya di penjara lagi, kayak gitulah teman-teman. Nah terus kita dapat apa sih ya di negara orang kok cari masalah gitu ya. Mencurinya tuh $600 teman-teman, di penjara 2 minggu. Kemarin itu dia itu mau masuk ke boarding tuh sama agent gak diizinin. Agentnya tuh kirim WA ke aku, Arsi kamu buka WA kamu tapi jangan dibalas. Pas aku buka, agentnya tuh ngomong begini, Arsi jangan bilang di boarding masih ada tempat ya, anak ini nggak boleh masuk boarding katanya gitu. Ya Allah kasihan banget loh teman-teman, dia nggak punya uang, nggak tahu semalam tidur di mana. Dia nggak punya uang, terus pakaiannya kan masih di tempat majikannya ya. Majikannya tuh disuruh ngasihin malam itu tuh katanya suaminya nggak ada, dia kan punya bayi ya. Katanya aku tuh miss nggak pegang uang, nggak punya baju. Ya sanalah baju belilah. Kamu kan waktu itu kan itu katanya masih punya uang sisa gaji terakhir kan katanya gitu. Jadi kayak katanya sih hari ini nih majikannya mau ngasih dia uang tiket sama baju-bajunya dia, barang-barangnya dia. Pelajaran buat kita ya teman-teman, jangan mencuri ya. Ya Allah, itu kita kan niatnya mau kerja ya teman-teman. Jadinya nanti orang Hongkong kan takut mau ngambil orang Indonesia, kan suka mencuri katanya gitu. Yang bikin aku salut tuh anaknya tuh pede aja loh. Pede, nggak ada malunya. Kalau kita di Indonesia kan mencuri tuh ya malu kan ya. Itu mah enggak loh, nggak malu.